yang akan kita panjatkan dengan kebaikan-kebaikan yang ditanam beliau semasa hidupnya dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga pembawaan doa akan membantu menuju alam yang lebih berbahagia dengan kebajikan beliau maupun dalam bentuk apapun, sebuah bakti hormat kepada yang telah tiada. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang diperbuat keluarga pelimpahan jasa akan mendukung sepenuhnya kelahiran di alam bahagia almarhum Bapak Sugeng Suryanto, dan juga sebagai bentuk simpatik kepada keluarga yang sedang berduka karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti kita bawakan doa harian pada kesempatan ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghadap peti jenazah, menghormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan setengah badan. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan duka untuk almarhum dibuka halaman 2, buku puja baktinya halaman 2.
62, 63, 64. Kita baca bahasa Indonesianya 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama, menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku bersungguh sepenuh hati bertobat atas kesalahan yang dilakukan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus kulimpahkan jasanya. Semoga bersama umat sedharma selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati dengan jelas nampak di mata.
bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua kilesa, derita, loba, dosa, moha, dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha Marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua Bodhisattva Mahasatwa, semua Bodhisattva Mahasatwa, Maha Prajna Paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau, kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Sugeng Suryanto. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan tumimbal lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati di sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalan tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Halaman 70. Maikrar suci ke-18 Amitabha Buddha, kita baca bersama. Jika aku telah mencapai Anuttara Samya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada, beranjali. Kembali kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Sekiranya almarhum Bapak Sugeng belum terlahir di alam surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput arwah beliau dan menempatkan di alam surga sucinya, dan memberikan keikhlasan, ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan dengan nenfok, memuji, mengagungkan, memuliakan Buddha Amitabha untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan salam cinta kasih Buddha Amitabha dan mengingat budi ayah bunda. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka diubah menjadi senandung yang indah. Setiap kata adalah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia,
Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha, mengingat budi ayah bunda. Walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Namo dan Buddhaya. salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pertama-tama saya mewakili dari tim doa Wihara Budayana Surabaya Kuta Gede nomor 1 ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Sugeng Suryanto. Ditinggal kematian orang yang pernah berkumpul sekian puluh tahun, tidak gampang, tidak mudah untuk merelakan, melepaskan. Di saat kita melayat orang lain, relasi, kerabat, mudah saja, gampang saja kita memberi nasihat kepada orang lain yang sedang berduka. Sabar ya, ikhlas, relakan kepergian yang telah meninggal. Namun ketika kematian itu terjadi dalam keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri, yang berkumpul, yang bergaul sekian puluh tahun, ternyata tidak gampang, tidak mudah. Nasihat itu mudah kita berikan orang lain, tapi belum tentu nasihat itu mudah ditujukan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang sudah berkumpul sekian puluh tahun, batinnya, pikiran, ada ikatan-ikatan yang sulit dipisahkan. Namun bagaimanapun juga, di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengingatkan kepada umatnya untuk menyadari bahwa di dunia ini ada hukum ketidakkekalan, ketidakabadian. Kalau di kalangan umat Buddha dengan istilah bahasa Pali, anicca, sabi sangkara anicca, segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta itu tidak kekal adanya. Almarhum pernah lahir, dewasa, dan akhirnya menjadi tua, dan akhirnya mengalami kematian. Itulah hukum abadi yang berlaku kepada siapapun tanpa kecuali. Di saat kemarin belum tutup peti, keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti, kita bisa melihat tentang kematian yang berlaku kepada siapapun. Kita bisa melihat di tempat penjualan peti, ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada ukuran yang kecil, ada ukuran sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa seseorang mati bisa kapanpun, umur pun. Ada yang kecil, disiapkan peti mati yang kecil, yang anak-anak. Ada yang dewasa, remaja, bahkan ada yang tua, yang besar. Artinya umur berapapun seseorang tidak menjadi jaminan bisa lewat dari kematian. Itu pelajaran yang pertama.
Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti kita bisa melihat ada peti mati yang ditempeli dengan simbol-simbol keagamaan di luarnya. Ada salib, ada Konghucu, ada Buddha maupun agama-agama lain. Kamu beragama apapun, tanpa kecuali juga akan mengalami kematian. Terbukti penjual peti sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya di tempat penjualan peti, ada harga-harga yang berbeda. Ada yang harga murah, ada yang harga sedang, dan ada yang harga mahal. Status ekonomi seseorang tidak menghalangi seseorang untuk mengalami kematian. Disiapkan peti mati yang harga murah untuk orang miskin. Kemudian yang menengah, konglomerat maupun pengusaha pun juga akan mengalami kematian dengan harga peti yang ratusan juta bahkan miliaran. Jadi kematian bisa meratakan semua kehidupan, status apapun, umur berapapun. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan perasaan sedih karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Kesedihan adalah wajar. Berpisah dengan orang yang dicintai pada umumnya menimbulkan duka yang mendalam bagi yang belum bisa menerimanya. Bapak Ibu saudara sekalian, di kalangan umat Buddha ada dua pandangan berkaitan dengan orang yang meninggal. Yang pertama, seseorang meninggal langsung diikuti kelahiran berikutnya. Mungkin di tempat lain bukan kelahiran tapi masuk surga, masuk neraka, ya. Pada prinsipnya sama. Dalam kehidupan ini akan berpindah ke alam-alam berikutnya. Ada yang langsung dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Begitu seseorang meninggal langsung diikuti dengan kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang diperbuat semasa hidupnya. Kemudian pandangan yang kedua, seseorang yang meninggal menunggu 49 hari. Sebelum 49 hari masa transisi atau masa peralihan. Apabila seseorang kebajikannya itu kurang, maka dia condong terlahir di alam-alam rendah. Tapi apabila sekalipun kebajikannya kurang yang meninggal, ada bentuk-bentuk kepedulian, bentuk simpatik dari keluarga yang hidup kepada yang meninggal, itu akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Dengan istilah di dalam agama Buddha, pelimpahan jasa. Selama 49 hari sebelum almarhum mempunyai tempat yang khusus, tempat yang baru, kesempatan bagi keluarga untuk mendoakan. Ada yang setiap hari, ada yang kelipatan 7 kali 7, ya. Diakhiri dengan 49 hari sebagai hari yang menentukan sekali kelahiran di alam berikutnya. Saya yakin keluarga yang ditinggalkan rasa bakti yang tinggi kepada almarhum Bapak Sugeng itu besar sekali. Maka panjatkan doa, harapan maupun membuat kebajikan-kebajikan yang akan membuat arwah itu berbahagia. Dengan kondisi bahagia yang dimiliki beliau akan mendorongnya terlahir di alam-alam bahagia. Dan keluarga besar bisa merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Ditinggalkan suami karena kematian, ditinggal seorang ayah karena kematian, bukan terjadi kali ini saja, keluarga Anda kali ini saja, namun juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lalu, saat ini maupun yang akan datang. Anggota keluarga kita akan meninggalkan karena kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Sugeng Suryanto. Semoga arwahmu benar-benar terlahir di alam surga bahagia, surga Sukawati. Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir dalam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka beliau akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Sudah menjadi tujuan setiap umat beragama, hidup dunia panjang umur bahagia, kalau mati masuk surga. Semoga harapan keluarga
untuk mendoakan almarhum Bapak Sugeng Suryanto telakinya di alam bahagia, alam surgawi benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita